Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Iya, alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ya, sehat. Sesuai dengan pembicaraan kita minggu yang lalu bahwa insya Allah hari ini saya rencana mau melakukan kegiatan supervisi Ibu Ya. di kelas Ibu yang ditempati mengajar hari ini. Ya. Untuk lebih luasnya tempat kita bergeser ke sebelah. Silakan. Ya, silakan. Baik Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan supervisi di kelas, Ya. tentunya ada beberapa administrasi kesiapan Ibu sebelum kita melakukan kegiatan supervisi kelas. Yang pertama, apa Ibu sudah memiliki dokumen kurikulum? Alhamdulillah. Ibu memiliki dokumen muatan lokal? Ada. Ibu memiliki program semester dan program tahunan. Kemudian Ibu menyusun silabus. Ibu membuat RPP. Kelas tentunya Ibu kan menggunakan media, alat peraga atau alat bantu pembelajaran. Kemudian Ibu memiliki buku nilai ya sebagai sumber acuan. Kemudian memiliki buku analisis untuk ulangan harian siswa. Ibu memiliki buku program perbaikan dan penilaian. Jadwal pelajaran, ya. Kemudian kalender pendidikan. Seterusnya masuk di administrasi kelas. Tentunya kan Ibu memiliki daftar kelas, ya, kemudian memiliki daftar hadir peserta didik. Ya. Di dalam kelas kan tentunya ada papan absen harian peserta didik, grafik absen, buku mutasi peserta didik, terus buku penerimaan laporan. Selanjutnya Ibu kita ke kelas untuk mempersiapkan peserta didik kita, sambil saya ikut melakukan pengamatan sebagai bagian dari supervisi di kelas di mana. Oke, makasih banyak Ibu. Mari kita menuju ke kelas. Sehat-sehat? Ya, mohon maaf anak-anakku sekalian. Untuk kesempatan kali ini Ibu masuk bersama Bapak Tuan Kasa ya untuk ikut mengamati proses pembelajaran untuk hari ini. Baik, terima kasih Bu. Ya. Bagaimana anak-anakku sekalian, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Siap untuk menerima pelajaran dari Ibu? Siap. Oke, silakan dilanjutkan Bu, saya tidak. Ini kita lanjutkan PBM kita ya. Pekan kemarin kita belajar tentang ruang lingkup ekonomi. Ya. Kali ini sebelum kita ya melaksanakan segala aktivitas hari ini, ya kita masuk dulu menerangkan dulu bahwa hari ini kita akan mempelajari masalah koperasi ya. Itu sebelum itu Ibu tanya dulu apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ada ya? Ada Bu. Ada yang sakit? Ada. Soal sekretaris checklist ya, yang sakit di yang sakit, yang isi dan yang alfa. Ya. Allah kita doakan kalau yang sakit kita doakan cepat sehat kembali. Ya. Dan yang izin ya kita usahakan sebagai semua urusan-urusannya bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Oke, tolong disiapkan dulu. Kita mulai
Yaman. Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca surah Al-Ikhlas. Semoga pembelajaran pada hari ini dijauhi dan ambil bermanfaat. Selesai. Ibu kembali mengingatkan bahwa pembelajaran kita yang lalu ya, yaitu tentang ilmu ekonomi. Ada yang bisa menjelaskan sedikit apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang terjadi di masyarakat, lanjut. yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Masih ada lagi pendapat lain? Apa itu ilmu ekonomi? Ada pendapat lain selain teman saya tadi? Ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari berbagai manusia dan usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kesimpulannya ilmu ekonomi adalah satu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan alat pemenuh kebutuhan atau kita biasa sebut sumber daya yang terbatas jumlahnya. Ya, jadi itu dulunya. Kita sekarang memasuki materi koperasi. Tentunya koperasi ini sangat erat dengan ilmu ekonomi ya. Karena mengingat ini koperasi adalah salah satu wadah ya bagaimana kita mensejahterakan hidup. Ya, jadi koperasi penting kita pelajari karena dia adalah satu wadah. Ya wadah atau sarana bagaimana kita ya mensejahterakan kehidupan. Terkadang orang yang meminjam tidak bisa mengembalikan ya karena terlalu tinggi hubungannya. Pengembaliannya terlalu tinggi. Biasa kita kenal di istilah binika darat. Setelah kita mengamati tadi ya materi-materi yang sudah tampilkan lewat media selain PowerPoint, kita masuk ke kegiatan selanjutnya yaitu ya memecahkan bagaimana cara kita memecahkan masalah dengan diskusi kelompok. Jadi Ibu sudah mempersiapkan lembar kerja untuk setiap kelompok ya, bukan orang per orang tapi setiap kelompok. Jadi satu kelompok menyatukan pendapat untuk dituangkan ke dalam satu lembar kerja. Saya, oke.
dibacakan yang hasil diskusinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, sejarah perkembangan koperasi. Koperasi di luar negeri lahir karena inspirasi tokoh-tokoh seperti Robert Owen, Henry Charles Banks, dan Ferdinand Lassalle yang memprotes kemiskinan yang terjadi akibat revolusi industri dan sistem kapitalis. Koperasi Rochdale merupakan koperasi konsumsi pertama di dunia. Sementara itu, koperasi di Indonesia dipelopori oleh Raden Arya Wiratmadja yang mendirikan koperasi simpan pinjam yang saat itu bernama Hulster Bank. 2. Prinsip-prinsip koperasi. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Penyelenggaraan dilaksanakan secara demokratis. 3. Mandiri. 4. Pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. 5. Pemberian balas jasa terbatas atas modal. 6. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan pengawas. 7. Kerjasama antar koperasi. Nomor 3. Fungsi dan peran koperasi. Pasal 4 nomor 25 tahun 1992 disebutkan fungsi dan peran koperasi antara lain: 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. 2. Perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kelompok satu. Kelompok telah mempersiapkan, ya. Ini kita akan mengambil kesimpulan, ya, kesimpulan akhir dari materi kita koperasi. Ada 3 poin yang lahir, ya, dengan kesimpulan lahir. Pertama adalah, ya, sejarah koperasi itu diawali dari revolusi Prancis, ya. Revolusi Prancis itu mengakibatkan banyak orang yang sengsara atau tidak sejahtera, ya, itu alasannya. Jadi kemudian lanjut ke Indonesia. Indonesia itu, ya, kita katakan Raden Arya dengan membuka, ya, koperasi sepertinya dan sifatnya sama dengan pelayanan. Oke, masuk kesimpulan kedua, ya. Prinsip koperasi adalah mengacu ke kesejahteraan anggota dengan memperhatikannya. Ada beberapa poin: keanggotaan bersifat sukarela, demokratis, mandiri, sisa hasil usaha yang adil, ya, jadi masing-masing anggota akan mendapatkan hasil usahanya secara adil. Kemudian balas jasa, jadi SHU sekaligus berfungsi sebagai balas jasa dari setiap, ya, setiap hasil usaha yang dilakukan oleh anggotanya akan diberikan balas jasa atau kompensasi istilahnya. Oke, kemudian, ya, perkoperasian ini dibutuhkan juga pendidikan dan pelatihan yang masuk ke dalam kategori pendidikan pelatihan bagi anggotanya, pengurusnya, pengawasnya, ya, dan manajer sendiri. Kemudian, ya, diharapkan, ya, semua yang berkecimpung di dunia usaha koperasi itu, ya, melakukan kerjasama, ya. Kemudian kesimpulan ketiga tadi, ya, fungsi dari peran koperasi, ya, tentunya membangun potensi dan kemampuan, ya, orang-orang maupun organisasi itu sendiri. Kemudian mempertinggi kualitas kehidupan, ya, memperkokoh perekonomian rakyat, dan terakhir mengembangkan perekonomian nasional. Inilah tujuan untuk negara kita, ya, mengembangkan perekonomian nasional. Rakyat yang sejahtera adalah lahir perekonomian yang sehat dan mampu membangun perekonomian. Ya, berharap mulai kita ini bisa bermakna dan anak-anak bisa memahami materinya. Sebagai penutup, ya, semoga Allah SWT tetap memberikan kita kesehatan, ya,
di memorinya kita ya. Jadi makin banyak membaca, insya Allah makin bisa ada yang kita bisa dapatkan atau kita. Oke, dan semoga Allah SWT memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan. Said Nyaman Aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Baik, terima kasih kepada guru yang telah melaksanakan aktivitas pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah kegiatan supervisi di dalam proses pembelajaran hari ini telah selesai, dan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Harapan ke depan anak-anak sekalian insya Allah bisa menjadi siswa yang mandiri dan berprestasi. Amin. Saya rasa itu yang saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian sukses, dan silakan anak-anak sekalian kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan tenang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu atas materi yang disampaikan kepada siswa-siswi kita tadi ini tentang materi koperasi, dan insya Allah setelah selesai anak-anak kita ini pulang dan kembali ke rumahnya masing-masing, nanti Ibu ada waktu bisa barangkali ke ruangan saya untuk kita bincang-bincang lebih lanjut dari hasil pengamatan yang kita lakukan dalam kegiatan supervisi pada pagi hari ini. Iya, iya. Jadi saya rasa begitu Bu. Sementara saya tunggu di kantor. Terima kasih. Ya, silakan Bu. Bagaimana Ibu? Apa siswa kita sudah pulang, sudah selesai pelajaran, sudah langsung pulang ke rumahnya masing-masing? Baik Ibu, hari ini kita mau melakukan penyampaian pengamatan dari hasil pengamatan yang saya lakukan di kelas Ibu tadi. Baik Bu, kita bergeser ke sebelah. Alhamdulillah Bu, dari hasil pengamatan materinya yang kita sampaikan tadi ini materi tentang koperasi ya, kemudian Ibu juga sudah memeriksa kehadiran siswa maupun siswa yang tidak hadir, kemudian menyiapkan siswa dengan baik sebelum belajar, terus melakukan pembiasaan yang selama ini dilakukan, yaitu berdoa sebelum belajar. Iya, dan itu Ibu sudah lakukan pada saat proses pembelajaran tadi. Kemudian dari hasil pengamatan saya berikutnya Bu, siswa kita ini masih ada yang kurang memperhatikan pelajarannya. Iya, masih ada yang kurang memperhatikan pelajarannya. Iya, dalam hal pengelolaan kelasnya. Kemudian alhamdulillah Ibu juga sudah menggunakan alat bantu pembelajaran dengan baik.
sudah ada LCD, sudah ada laptop, maka sudah dihubungkan dan sudah bisa disaksikan. Anak-anak materinya lewat dengan LCD dan laptop melalui media PowerPoint yang sudah tersaji. Yang lebih bagus lagi Bu, penguasaan materi Ibu sangat bagus. Iya, penguasaannya sangat bagus. Kemudian juga pemahaman siswa juga alhamdulillah sangat baik. Ya. Kemudian pengamatan saya di kegiatan diskusi kelompok, ya masih ada juga sebagian siswa yang kita temukan belum berani menyampaikan pendapatnya dengan baik, ya masih ragu atau malu. Ya mungkin dia beranggap kenapa guru mengajar di depan kok ada kepala madrasah di belakang. Ya, jadi istilahnya anak ini mungkin masih grogi. Iya, itu. Kemudian masih ada siswa yang belum konsentrasi penuh di dalam mengerjakan soal di kelompoknya. Ya, masih ada siswa yang istilahnya acuh tak acuh dengan tugas yang ada. Tetapi ada juga siswa yang begitu antusias dan semangat sekali untuk mengerjakan tugas di dalam kelompoknya. Kemudian Ibu ya kedepannya harus lebih aktif lagi, keliling dari kelompok ke kelompok untuk memperhatikan ya supaya anak-anak kita ini lebih bersemangat lagi, lebih memperhatikan lagi tugas kelompok yang diberikan kepada Ibu. Jadi itu sebagai bahan kesimpulan dan penutup di dalam kegiatan pengamatan saya melalui kegiatan supervisi akademik atau supervisi kunjungan kelas di mana Ibu mengajar dan saya mengamati dari belakang. Dan untuk pertemuan kedepannya ini sebagai catatan dari saya selaku kepala madrasah, dari pengamatan ini supaya bisa insya Allah disempurnakan lebih baik lagi ya. Dan aksi tindak lanjut ini insya Allah Ibu, mudah-mudahan Ibu bersedia. Kedepannya kita akan lakukan sekali lagi apa yang menjadi catatan ya, itu diperbaiki, kemudian yang sudah bagus lebih ditingkatkan lagi, disempurnakan. Ya alhamdulillah dari instrumen supervisi manajerial administrasi pembelajaran Ibu di kelas alhamdulillah sudah bagus. Iya, alhamdulillah sudah bagus. Jadi ini juga sangat berdampak pada prestasi siswa kita. Ya, karena memang jika sekiranya seorang guru itu berusaha melakukan inovasi, perubahan-perubahan, maka insya Allah kita juga akan menemukan prestasi siswa. Ya, prestasi siswa ini yaitu selalu didengungkan oleh Pak Direktur GTK kita, Pak Dr. Muhammad Zain, bagaimana supaya madrasah itu betul-betul mandiri dan berprestasi. Ya, mandirinya ini ya karena siswa bisa belajar ya bukan cuma karena diajar oleh guru, tetapi karena mereka melakukan pembaharuan di luar sana, melakukan inovasi-inovasi yang baik itu didapatkan secara langsung di madrasah maupun tidak. Jadi kira-kira apa yang saya sampaikan ini Ibu bisa diterima atau mungkin ada masukan? Iya, mungkin kondisi siswa Iya. tidak konsen, Iya, ada yang tidak konsen, iya, betul, mungkin betul. karena waktu belajar yang mungkin agak siang, Iya, kondisi lapar, betul, iya, dan itu ya oleh iya, betul. bisa akan bisa diberikan dengan
tetap memotivasi siswa Iya, agar betul. bisa tetap konsentrasi di Iya, pertemuan-pertemuan betul. Iya, makasih banyak Bu. Terima kasih atas makasih. masukannya. Iya, Atas Bu. Iya, makasih. bahan Iya. program saya ke depannya Iya. untuk lebih maksimal lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Iya, makasih banyak, makasih ya. Semoga proses PBM kita ke depan ini insya Allah lebih baik lagi dari hari ini dan bisa mengantar siswa kita lebih banyak lagi berprestasi. Saya rasa itu yang saya sampaikan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ya, makasih banyak Ibu. Ya, alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan supervisi dan pengamatan juga ya saya sudah sampaikan. Alhamdulillah. Ya walaupun sebenarnya Ibu mungkin agak-agak grogi karena bilang kenapa ada depan madrasah di ya, tetapi itu tidak mengurangi nilai semangat Ibu untuk berkarya, ya mendidik, kemudian berinovasi kepada peserta didik kita. Saya rasa cukup sekian Ibu pengamatan yang saya sampaikan sebagai bahan diseminasi untuk perbaikan kita ke depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pamit dulu. Ya. Pak. Oke.